Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan probabilitas dan statistik. Kali ini kita akan membahas mengenai variabel acak dengan saya Febi Nadira. Apa itu variabel acak? Variabel acak adalah suatu fungsi real yang kita gunakan untuk memetakan kondisi-kondisi acak yang terjadi secara acak. Nah, dalam hal ini kita memetakan itu dalam suatu semesta kemungkinan. Variabel acak juga biasa dikenal dengan istilah fungsi acak. Nanti kalau kalian menyatakan bahwa ini adalah variabel acak, maka kalian nyatakan hal tersebut dengan notasi huruf kapital. Sedangkan untuk elemen-elemennya kita nyatakan dalam huruf-huruf kecil ya. Nah, kan kalian mengenal tuh himpunan semesta kejadian yang mungkin terjadi ya. Itu biasa kita sebut dengan istilah ruang sampel ataupun S besar. Nah, kalau untuk himpunan semesta nilai variabel acak itu dinyatakannya dalam istilah range space dalam notasi R besar. Variabel acak sendiri bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah variabel acak diskrit, yang dalam hal ini banyak nilai variabel acaknya tersebut tidak dapat dihitung. Sedangkan untuk variabel acak kontinu banyak nilainya tidak dapat dihitung, saking banyaknya gitu ya. Nah, ini contoh untuk variabel acak diskrit. Misalnya kalian punya 3 koin uang gitu ya, 3 koin mata uang. Kemudian kita lempar secara bersamaan. Maka kalian akan mendapatkan ruang sampel eksperimen ini adalah seperti ini kan ya, kira-kira ada keluar angka semua, kemudian keluar angka-angka gambar atau angka, gambar, angka, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya saya definisikan, misalnya variabel acak X didefinisikan sebagai, ini variabel acak ya. Variabel acak X adalah jumlah kejadian sisi angka yang ada di atas ya, atau jumlah kejadian sisi angka yang muncul. Maka untuk X ketika terjadi G, X-nya adalah 0. Sedangkan untuk X GGA atau GAG ataupun AGG itu adalah X-nya adalah 1 karena angka yang munculnya cuma 1. Kemudian untuk GAA itu juga sama dengan AGA dan juga sama dengan AAG, itu adalah 2. Itu adalah variabel acak. Kenapa? Karena variabel acaknya saya nyatakan dalam hal ini jumlah kejadian sisi angka di atas. Maka ketika keluar angka semua, maka X-nya adalah 3. Nah, dalam hal ini kalau ruang sampel ada tadi ya, AAA, AAG, dan seterusnya, maka untuk ruang range space atau ruang dari semesta variabel acak itu hanya ini 0, 1, 2, dan 3 gitu ya. Karena yang tadi ini dia hanya ini aja kan yang mungkin ya, jadi cuma 0, 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kini kalau misalnya kita ngobrolin variabel acak kontinu, misalnya kita ingin merekam interval waktu kedatangan ya, waktu kedatangan antara 2 tamu pada sebuah toko. Maka ruang sampel eksperimen ini kita nggak bisa bilang berapa menit kan, ada yang 1 menit, kemudian ada yang datang berikutnya, kadang cuma 35 detik, kadang dan seterusnya gitu ya, kadang sejam dan sebagainya. Maka ruang sampel eksperimen ini atau S-nya adalah T ketika T-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian sedangkan untuk definisi variabel acaknya kita nyatakan misalnya X saat S sama dengan S gitu ya. Sedangkan ruang range space-nya itu sama dengan sampel eksperimennya ya, dalam hal fungsi variabel acak kontinu. Oke. Nah, untuk fungsi distribusi probabilitas suatu variabel acak X, kita menyatakannya dalam P besar seperti ini. P untuk X sama dengan X kecil tadi ya, elemen, X besarnya tadi misalnya angka, jumlah angka yang muncul dan sebagainya. Itu adalah probabilitas untuk si X itu sendiri ya. X itu terjadi, X kecil ya. X kecilnya harus berada di ruang range space-nya. Dalam hal ini fungsi distribusi probabilitasnya tentu saja namanya probabilitas itu bisa dari 0 hingga 1.
Namun total fungsi probabilitasnya tentunya pada ruang range space pun itu adalah sama dengan 1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai variabel acak diskrit. Nah, saya pause dulu ya. Nanti kita lanjutkan.